Halo teman-teman FKG dan teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kali ini kita akan melihat prosedur odontektomi, yaitu prosedur pencabutan gigi molar 3 atau gigi geraham paling terakhir. Nah, ini dilakukan anestesi blok mandibula untuk nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis, dan juga nanti akan dilakukan teknik anestesi infiltrasi untuk nervus buccalis. Pada pasien ini, gigi molar 3-nya tidak terlihat di lengkung gigi karena giginya masih tertanam di bawah tulang. Bagaimana kita dapat melihat apakah adanya gigi atau tidak? Ini dapat kita lihat dengan cara difoto atau dilakukan foto ronsen panoramik. Nah, dari hasil foto tersebut kita dapat melihat bahwa ada gigi yang tidak muncul ataupun tidak erupsi ke dalam rongga mulut. Ini juga dilakukan teknik infiltrasi untuk gigi molar 3 rahang atas. Karena biasanya gigi yang belakang dia sering tidak dapat dibersihkan dengan baik menggunakan sikat gigi sehingga sering terjadi gigi berlubang. Biasanya pada kasus gigi yang tidak erupsi atau tidak muncul ke dalam rongga mulut itu, dia dapat menyebabkan beberapa komplikasi, salah satunya yaitu dapat terjadi kista yang disebut dengan kista dentigerous. Nah, kista ini dia kalau tidak dideteksi ini akan berlanjut menjadi ameloblastoma. Ya, ini sirkum oralnya sudah dilakukan pengulasan dengan larutan antiseptik providon iodin. Kemudian selanjutnya akan dilakukan insisi flap. Itu biasanya flap yang dilakukan pada teknik odontektomi adalah triangular flap, kemudian trapezoid flap, ataupun juga bisa envelope dan flap-flap jenis lain. Namun yang biasa digunakan kalau pada anak koas yaitu triangular ataupun trapezoid. Nah, ini dengan desain mucoperiosteal full thickness, yaitu semua lapisan jaringan lunak dan periosteumnya dilepas dari tulang. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukan pengemburan dengan menggunakan berbulat. Jadi jangan lupa pada saat penguburan itu harus selalu dilakukan irigasi. Irigasi ini dapat menggunakan larutan providon iodin. Nah, fungsinya agar tidak terjadi tulang tidak nekrotik gitu. Karena kan penguburan itu dia ada suhunya ya. Jadi kan dia panas sehingga dapat menyebabkan nekrotik pada jaringan kerasnya. Nah, ini dilakukan penambahan anestesi pada titik tertentu karena pasien masih merasakan sakit. Karena pada kasus ini giginya itu tidak terlihat atau tidak keluar di dalam rongga mulut, maka teknik pencabutannya atau cara pencabutannya itu dilakukan dengan cara separasi. Separasi yaitu membelah giginya menjadi 2 bagian. Nanti akan dicabut dulu salah satu bagiannya, diambil, dikeluarkan, baru nanti bagian yang lain dikeluarkan. Nah, ini cara pembelahannya, yaitu dibelah dari mahkota sampai ke servikal atau ke furkasi. Nah, ini dilakukan pemisahan dengan menggunakan bane. Ini sudah terlihat giginya sudah mulai goyang. Nah, ini namanya dilakukan luksasi agar giginya dapat keluar dari soket. Nah, ini terlihat sebelah
hanya sebelah yang keluar karena tadi sudah dibagi dua. Nah, ini belahan yang pertama. Kemudian diluksasi lagi untuk yang sisanya, itu belahan yang kedua. Dengan menggunakan band, ini terlihat giginya diluksasi. Nah, ini terlihat udah keluar. Kemudian diambil. Yang masih belum bisa, jadi diluksasi lagi. Nah, ini dia udah bisa dikeluarkan. Ini yang belahan keduanya. Nah, ini dilihat apakah masih ada sisa-sisa tulang ataupun gigi. Dari soket giginya dibersihkan sambil diirigasi dengan menggunakan povidone iodin. Nah, kemudian dilakukan penghalusan tulang dengan menggunakan bone file. Kemudian diirigasi lagi agar debris dari tulangnya itu bersih. Nah, ini dicek kembali. Nah, ini diberikan atau dimasukkan spongosan. Spongosan ini adalah bahan di kedokteran gigi yang biasanya diberikan atau dimasukkan ke dalam soket gigi, di mana tujuannya agar soket gigi ini tidak diisi oleh jaringan lunak. Jadi saat penyembuhan biasanya itu jaringan lunak dia dapat melakukan penyembuhannya itu lebih cepat, sedangkan tulang itu lebih lama. Sehingga kalau tidak diberikan ini, maka area soket gigi tadi itu akan diisi oleh jaringan lunak. Tapi kalau ini dia dimasukkan ke dalam soket, maka nantinya akan tergantikan oleh jaringan tulang. Jadi itu bukan kasa ataupun kapas ya, itu memang bahan khusus. Ini dilakukan penjahitan. Biasanya penjahitan dibutuhkan di 3 titik. Dimana yang pertama itu pada puncak flap. Kemudian titik yang kedua itu biasanya pada pertengahan dari insisi yang horizontal. Yang ketiga itu pada pertengahan garis insisi vertikal. Dengan teknik penjahitannya itu simple interrupted. Kemudian pada pasien ini juga dilakukan pencabutan gigi molar 3 rahang atas. Nah, ini hanya menggunakan band, dilakukan luksasi, kemudian giginya sudah dapat dikeluarkan. Ini adalah hasil pencabutan giginya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.